Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahwan Aditya, NPM 2042202187, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan kelas rangkap. Dan dosen pengampu Pak Tio Gusti Sastra, Magister Pendidikan. Mohon maaf, saya ulangi lagi, itu dosen pengampu Dr. Tio Gusti Sastra, Magister Pendidikan. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang perorganisasian. Baiklah, tanpa panjang kata, saya langsung saja ke inti. Langsunglah ke latar belakang dulu. Dalam setiap usaha bersama akan lebih efektif dan efisien apabila usaha itu dilakukan dalam satu organisasian dan pengelolaan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu berdasarkan pemikiran dan penilaian ilmiah. Masyarakat cenderung berkembang ke arah hidup yang makin terorganisir, sehingga berkembang ke arah kehidupan yang organisasi itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Maka perlu pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik organisasi masing-masing. Organisasi adalah pola hubungan. Banyak hubungan yang saling terjalin secara simultan yang menjadi jalan bagi orang dengan pengharapan dari manajer untuk mencapai sasaran bersama. Sasaran ini merupakan hasil dari proses pembuatan keputusan. Maka dari itu, pengertian organisasi ini, kalau organisasi ini berasal dari kata organizing, yaitu pembagian kerja. Organizing berasal dari kata-kata organizer yang berarti mencatatkan struktur dan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap seluruhnya. Makanya organisasi diartikan menggambarkan pola-pola seksama atau bagian yang menunjukkan garis-garis pemerintahan, kedudukan karyawan, hubungan yang ada, lain sebagainya. Makanya ada macam-macam tipe organisasi. Daniel Kaiser Robert dalam bukunya yang berjudul The Social Physiology Organizations membagi organisasi menjadi 4 golongan, yaitu Productive Economic Organization, organisasi perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dan tujuan yang mendapatkan keuntungan materi. Dan yang kedua itu Martin Change, organisasi yang berfungsi memelihara integritas masyarakat seperti sekolah atau rumah sakit dan terus jalan dan sebagainya. Dan yang ketiga itu Adaptive, yaitu organisasi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengetes teori atau pendapat, melakukan penelitian sebagainya, seperti perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penasehatan. Dan yang terakhir itu yang keempat, organisasi yang berfungsi sebagai koordinator kegiatan-kegiatan dan pengendalian sumber-sumber orang dan subsistem. Dan juga perilaku organisasi ini dalam proses kerjasama 2 orang atau lebih terdapat bermacam-macam perilaku individu organisasi manusia dalam organisasi berinteraksi baik sesama individu maupun dengan kelompok organisasi lainnya. Hal ini juga merupakan bagian dari teori perilaku organisasi. Dalam berinteraksi pada suatu organisasi, manusia sebagai individu menampilkan berbagai perilaku yang bersifat bawaan atau paham-natisme, pengalaman dari pengaruh lingkungan, paham presime maupun kombinasi keduanya. Nah, di sini juga ada organisasi yang efektif. Organisasi efektif itu adalah organisasi yang berhasil baik dalam penampilan maupun pemeliharaan sumber daya manusia. Karena itu ada hal kunci yang berhasil kelompok kerja organisasi. Penampilan pemeliharaan yang rendah jelas merupakan kerugian bagi organisasi, kelompok dan anggota kelompok. Proses kelompok sebagai alat melalui sumber bermacam-macam dan bervariasi, diinput oleh dan
diinformasikan menjadi kelompok output. Menurut Lafitte dan Smith, siklus kehidupan organisasi digambarkan melalui 6 tahap perkembangan, yaitu terciptanya organisasi baru, dan yang kedua itu hidup sebagai suatu sistem yang dapat berkembang, dan yang ketiga memperoleh stabilitas dan memperoleh reputasi dan pengembangan kebanggaan, dan yang kelima memperoleh keunikan dan kemampuan adaptasi, dan yang keenam terakhir itu membantu masyarakat. Dan juga ada organisasi pendidikan di Indonesia ini. Dalam kaitannya dengan pengertian organisasi, perorganisasian, pendidikan, dan kebudayaan berkembang mulai dari tingkat keluargaan, sekolah, masyarakat, dan negara. Perorganisasian antara negara ke negara lain tidak sama, tergantung pada filsafatnya, tujuan, dan pendidikannya masing-masing. Di negara Republik Indonesia, pengertian organisasian, pendidik, dan kebudayaan berpedoman pada Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan UUD nomor 2 tahun 1989 dengan berjudul KEPS nomor 44 dan 45 tahun 1974. Dalam KEPS ini tersebut diatur perorganisasian departemen-departemen dengan dasar azas-azas organisasian, kelembagaan aparat pemerintah dapat tercapai dengan baik. Nah, di sini saya simpulkan tentang perorganisasian. Manusia itu adalah makhluk organisasi. Dari sejak lahir ke dunia ini sudah merupakan anggota organisasi keluarga. Menginjak usia sekolah, manusia memasuki organisasi sekolah. Setelah lulus dan bekerja, manusia tetap menjadi anggota organisasi di tempat bekerja dan berada dengan tujuan untuk mengatasi kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan yang diciptakan dan dicintakan agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Maka dari itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian perorganisasian. Semoga bermanfaat bagi dunia pendidik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.